Assalamualaikum sobat kreatif. Welcome to my channel bersama saya Risandi. Penggunaan kamera di Adobe After Effects dapat melakukan seperti kamera real pada umumnya. Jadi bisa menyeting atau memilih jenis lensa, kemudian bisa mengatur depth of field ya, pengaturan focus distance dan aperture-nya. Kemudian juga melakukan pergerakan kamera terhadap 3D layer yang sudah disetting. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut penerapan kamera pada Adobe After Effects. Check it out. Penggunaan kamera di Adobe After Effects. Sebelumnya saya akan membuat objek terlebih dahulu yang nantinya akan dibuat 3D layer untuk menggunakan kamera. Oke, objeknya saya akan menggunakan teks di sini. Saya klik kamera A. Oke. Kemudian saya aktifkan 3D layernya. Lalu saya duplikat ya dengan Ctrl D atau Command D, lalu dengan klik P, position ya untuk shortcutnya P. Kemudian di sumbu Z-nya yang ketiga ini akan saya buat jaraknya sekitar 1000 ke belakang ya. Jadi akan terlihat lebih kecil. Kemudian saya namakan yang B. Lalu kemudian satu lagi ya, saya akan duplikat lagi. Kemudian saya klik P dan menjadikan jaraknya 2000 ya. Akan lebih ke belakang lagi ya di sini untuk kamera yang C. Oke. Ya, jadi posisi di sini ya kamera ada A, B dan C. Oke. Kemudian lanjut berikutnya saya akan memberikan layer new kamera. Oke. Ya, jadi di sini muncul kamera setting. Perlu teman-teman ketahui ada beberapa opsi di sini. Salah satunya ada tipe. Ini ada one node kamera dan ada two node kamera. Simpelnya kalau one node kamera ini seperti kamera real ya atau pada umumnya. Ya, sedangkan kalau yang two node kamera di sini akan ada penambahan opsi ya, yaitu point of interest karena biasanya penggunaan two node kamera ini seperti penggunaan seperti lensa makro lah, atau ada objek ya yang lebih difokuskan seperti itu ya. Tapi di sini kita gunain yang one node kamera. Kemudian preset ya berpengaruh juga terhadap focal length-nya ya, ada macam-macam ya. Semakin kecil akan semakin wide ya, semakin besar akan lebih zoom ya, seperti itu. Kita gunakan yang 50 mm ya. Oke, kemudian akan ada pilihan sebenarnya juga enable depth of field ya, akan ada fokus length-nya, akan ada fokus rect-nya atau fokus distance-nya ya. Jadi ini bisa digunakan juga nantinya setelah kamera setting ya, ada di timeline itu juga bisa diubah. Oke, ini kita skip dulu aja ya, kita klik OK ya. Jadi di sini muncul kamera ya. Kemudian untuk menggerakkan kameranya ya, di sini bisa diatur di bagian atas ini ya. Ada pilihan orbit kamera tool, track X, Y dan track Z. Di awal untuk yang orbit kamera saya klik, ini biasanya untuk memutar kamera ya. Kemudian selanjutnya ada track XY ya, ini untuk menggeser kanan kiri atas bawah. Kemudian yang terakhir ada track Z. Nah, ini untuk menggeser ke depan ke belakang atau track in track out ya, diklik drag kanan kiri. Oke, kemudian ya untuk menganimasikan ya, saya akan mencoba dari pergerakan awal ya, ini pilih dulu ke transform ya.
ini diklik keyframe-nya yang position ya. Kalau ingin menggunakan orbit ya atau eh, memutar kamera itu bisa menggunakan orientation-nya juga. Tapi di sini kita cukup di awal menggunakan position. Oke, kemudian saya geser ke detik 1 current time indikatornya. Dari posisi awal terlihat semua seperti ini. Kemudian saya mau pergerakannya menuju ke kamera C ya. Oh iya, shortcutnya untuk menggerakkan kamera juga bisa menggunakan C ya, shortcut C ya, secara bertahap atau berkali-kali untuk memilih pergerakan kamera yang diinginkan ya. Ini track X Y ya. Kemudian saya klik C lagi ya untuk zoom in atau track in lagi ya, seperti ini. Oke, atau C lagi untuk menggeser posisinya, mungkin lebih mau ke tengah atau bisa di positioning seperti di sini ya. Jadi bisa juga posisinya seperti ini. Oke ya, jadi ini ada pergerakan awal pertama, kamera keseluruhan terlihat tulisannya, kemudian di detik ke-1 kamera C. Oke, kemudian lanjut ya, di detik kedua saya mau pause dulu ya untuk terlihat sekitar 1 detik kamera C-nya. Ini bisa dilakukan dengan klik Ctrl C Ctrl V ya. Jadi untuk menduplikatnya posisi terakhir jadi masih tetap di sini. Kemudian di detik ketiga ya saya akan arahkan lagi ke belakang atau ke kamera B. Nah, ini juga bisa ya, kita geser di sini atau menggunakan menggeser di layarnya juga bisa seperti ini. Oke, di kamera B. Oke ya, jadi sudah ada pergerakan seperti ini. Kamera C ke still baru ke kamera B. Ya, itu sebagai contohnya aja ya. Ya, kemudian di sini teman-teman juga bisa mengatur atau menggunakan depth of field pada kamera. Ya, jadi pilih ke kamera option. Ya, di sini ada pengaturan depth of field. Ya, kita akan enable dulu dari off ini ke on. Ya. Nah, kemudian akan diatur fokus distance-nya sama aperture-nya. Ya, saya akan perlihatkan dulu view-nya menjadi 2 di sini agar lebih jelas. Jadi ada tampilan aktif kamera tadi yang sebelumnya, kemudian sama yang terlihat di bagian atas. Ya, bisa dilihat di sini ada kamera yang ini ya, kemudian objeknya yang garis merah. Nah, jadi dari sini kita akan mengatur fokus distance ya. Fokus distance ini adalah pengaturan jarak fokusnya ya, mau seberapa jauh jaraknya ya. Di sini diatur awalnya ada 1000. Nah, ini bisa digeser. Nah, perhatikan ya pada layar untuk garis horizontal yang tengahnya ini saya akan geser sejauh jarak objek yang pertama ya. Ini adalah kamera A ini ya. Jadi pada kamera saya atur fokus distance-nya ya seperti ini. Jadi ini adalah jarak fokusnya ya. Kemudian saya atur juga yang aperture-nya. Ini intensitas fokus blurring-nya ya. Jadi saat saya geser, nah bisa dilihat di sini objek bagian belakangnya ya tampak blur ya. Kamera B dan kamera C lebih blur lagi ya. Jadi dengan fokus distance-nya ini kamera A tadi dengan jaraknya ini ya, ini fokusnya di luar itu bagian depan atau bagian belakangnya akan blurring ya. Oke, saya kembalikan lagi ke view yang pertama ya. Jadi inilah penggunaan depth of field. Oke, itulah penggunaan kamera yang bisa digerakkan ya dengan sumbu XY ataupun dengan kedalaman ya, ke belakang ataupun ke depan dengan sumbu Z-nya. Kemudian juga pengaturan depth of field ya untuk memperlihatkan fokus dan blurnya suatu tampilan objek. Terima kasih, salam kreatif.